Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahil malikis syakur ar-rahimil ghafur. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa hujjatina wa maulana Muhammad badril budur wa nurin ala nur wa ala alihi wa ashabihi wa kulli wahidin minhum laythun ghayur wa asadun jasur wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wan nusyur. Allahu akbar adadal layali wad duhur, Allahu akbar adadal ayyami wasyuhur, Allahu akbar adada amwajil buhur, Allahu akbar adadal qatri wal matar, Allahu akbar adada anfasil bashar. Usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala tabaraka wa ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di mana gema takbir dan tahmid terdengar di seluruh dunia, mengumandangkan kebesaran serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalimat takbir memecah keheningan pagi 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Hari ini kita menyambut hari raya Idul Adha dengan membesarkan Allah, mengagungkan Allah serta memuji Allah. Semua itu kita ucapkan sebagai tanda kelemahan kita di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita merayakan kemenangan, menangnya iman atas kekafiran, menangnya akal atas nafsu, dan menangnya kebenaran atas kebatilan. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan hari-hari yang paling baik. Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Tak ada hari di mana beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Adha merupakan kesempatan terbaik bagi kita untuk merenungi dan menghayati peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Suatu kisah yang harus kita jadikan teladan dalam kehidupan. Suatu kisah yang harus kita jadikan dasar dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan di masa yang akan datang. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada keteladanan untuk kalian semua fi Ibrahim, dalam diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, Idul Adha merupakan momentum di mana ajaran Nabi Ibrahim menjadi teladan bagi manusia untuk menyadarkan betapa dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala manusia harus ikhlas merelakan apapun yang paling berharga dalam hidupnya, termasuk melepaskan keluarga dan mengorbankan anak tersayang
bila itu memang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah, para ulama menuliskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri serta anaknya Ismail yang masih dalam susuan. Beliau bawa mereka ke kota Mekah, ditempatkan di Baitullah, di bagian yang kemudian akan menjadi sumur Zam-Zam di Masjidil Haram. Di Mekah waktu itu belum ramai manusia, belum ada air, dan belum ada tanaman apapun di sekitarnya. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Kemudian Nabi Ibrahim segera bergegas pergi meninggalkan mereka. Siti Hajar ibunda Ismail mengikuti langkah sang suami sambil berkata, "Wahai Ibrahim suamiku, akan kemanakah kau pergi meninggalkan kami di bawah terik matahari, disapu oleh hembusan angin malam, di lembah tandus yang tidak berpenghuni?" Diucapkan kalimat itu dengan lembut dan berulang-ulang. Namun sang suami tidak bergeming, hanya diam 1000 kata. Hadirin sekalian, Nabi Ibrahim sebagai manusia, sebagai suami, sebagai ayah, tentu tidak akan pernah mampu menjawab, apalagi menatap wajah istri dan anaknya. Ibunda Hajar di dalam Sahih Bukhari diceritakan masih terus mengejar seraya menggendong anaknya Ismail. Kali ini ia setengah menjerit, jeritan yang menembus langit. Allahu amaraka bihada. Wahai suamiku, Allahkah yang memerintahkan semua ini? Ucapan Ibunda Hajar benar-benar membuat Nabi Ibrahim terkesiap. Beliau menghentikan langkahnya. Saat itu para hadirin, butiran pasir seolah terpaku kaku, angin seolah berhenti berhembus, dunia seolah berhenti berputar. Bahkan para malaikat pun terdiam menanti jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Sang Khalilur Rahman pun menjawab tanpa ragu, "Benar wahai istriku, benar wahai pujaan hatiku, ini merupakan perintah Allah." Kala mendengar jawaban tersebut, Ibunda Hajar berhenti mengejar suaminya seraya berkata, "Jika begitu suamiku, pergilah engkau. Tentu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami." Nabi Ibrahim pun beranjak pergi seraya menghadapkan wajahnya ke Baitullah, berdoa dengan penuh ketulusan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah-Mu yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, aku lakukan itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati daripada manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, mampukah kita membayangkan di tengah padang pasir yang tandus nan sunyi, ketika berbekalan telah habis, buah hati menjerit memekikkan tangis, tak ada air apalagi susu, rasa lapar menyertai kesendirian mereka. Debu padang pasir menyiram debar setiap detak jantung mereka. Siapakah istri yang rela ditinggal suami? Dan suami manakah yang tenang meninggalkan anak dan istri dalam kesendirian dan ketakutan? Hanya Ibrahim, suami teladan. Hanya Ibunda Hajar, istri salihah. Dan hanya Ismail, putra solih, yang mampu menghadapi semua ini. Hadirin rahimakumullah, belumlah sempurna ujian Nabi Ibrahim sampai di sini. Beberapa tahun
anak yang gagah, mulai menunjukkan kecerdasan berpikir, kecakapan dalam bertindak, serta memiliki akhlak mulia. Namun pada saat itulah turun perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra tunggalnya yang sangat ia cintai. Sulit rasanya bagi kita untuk melukiskan perasaan Nabi Ibrahim kala itu. Bagi beliau, Ismail bukanlah sekedar putra idaman yang telah lama dinantikan kehadirannya, tetapi juga penerus perjuangan dalam menegakkan ajaran agama serta nilai-nilai luhur kemanusiaan. Namun, tatkala impian beliau mulai menjadi kenyataan, tatkala cita-cita beliau mulai terwujud, tatkala beliau bersama sang istri Hajar tengah berada dalam puncak kebahagiaan menikmati kehangatan canda dan tawa putra terkasih, datang perintah Allah yang mengharuskan mereka berpisah dengan sang buah hati untuk selamanya. Kita rasanya tak mampu untuk membayangkan betapa besar jiwa Ibunda Hajar melawan gejolak perasaan yang bergemuruh dalam hatinya, manakala beliau membantu membersihkan badan sang putra, memberikannya pakaian untuk ia kenakan, bukan untuk pergi bersenang-senang, melainkan beliau lakukan itu untuk melepaskan sang anak dikurbankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat As-Saffat, Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah itu kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, jangan tanyakan cintaku kepadamu, jangan tanyakan sayangku kepadamu. Semalam Allah perintahkan saya melalui mimpi untuk menyembelihmu, wahai anakku. Apakah pendapatmu? Sang anak menjawab dengan jawaban yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kau memikirkan aku. Satajiduni insyaallah, engkau pasti akan mendapatiku minas sabirina, termasuk kelompok orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, Syekh Umar Ahmad Baroja, pengarang kitab Akhlaqul Banin, memberikan keterangan dari kisah ini. Ketika Ismail hendak disembelih, masih menyampaikan beberapa kalimat yang sangat luar biasa menakjubkan. Ketika hendak diikat, beliau katakan, "Wahai ayah, tolong pisahkan baju luarku ini dan mohon lipatkan dengan baik, lalu sampaikan kepada Ibunda Hajar yang kusayangi sebagai kenangan agar beliau tidak larut dalam kesedihan setelah wafatku ini." Ketika mulai diikat, beliau katakan, "Wahai ayah, mohon kencangkan ikatan ini supaya aku tidak punya kesempatan untuk meronta dan bergerak. Wahai ayah, tolong tajamkan pisau itu sehingga proses ibadah dapat berlangsung dengan cepat." Hadirin, seorang anak hanya dengan disampaikan oleh bapaknya perintah dari Allah melalui mimpi, bisa saja ia membantah, bisa saja ia mengelak, tapi apa yang ia lakukan tidak cukup mengiyakan perintah tersebut, melainkan ia juga berusaha untuk menyempurnakan ibadah bapaknya yang ia lakukan demi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Bandingkan dengan kita saat ini, alih-alih anak berani mengorbankan nyawanya karena Allah demi bakti kepada kedua orang tuanya, innalillah, bahkan mengirimkan kedua orangnya ke panti jompo, bahkan bermohon kepada Allah, "Wahai Allah, kalau memang sudah ajalnya, percepatlah ya Allah ajal orang tua." Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sungguh suatu kisah yang sangat menakjubkan yang memberikan kesan begitu dalam di dalam hati kita semua. Suatu dialog yang menggambarkan kesucian iman serta ketulusan hati dan cinta yang melahirkan kesetiaan dan loyalitas.
kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hukum dan syariatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Demikianlah Nabi Ibrahim dan keluarganya telah memberikan keteladanan bagi kita akan makna keikhlasan dan penghambaan mutlak kepada Allah. Ikhlas adalah kepasrahan kepada Allah. Ikhlas adalah saat kita sanggup untuk mencari argumentasi, mengelak dan menghindar bahkan melawan perintah Allah. Namun saat itu kita tetap memilih untuk tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Ikhlas itu sebuah kekuatan untuk menundukkan diri sendiri dan semua orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kita berharap momentum Idul Adha ini mampu mengajak bangsa ini untuk mengambil teladan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, bahwa dengan bertakwa, bersabar, serta bertawakal dalam menjalankan perintah Allah, maka akan Allah antarkan kita untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, beliau melaksanakan perintah Allah dengan penuh ketaatan dan kepasrahan. Maka apa yang dihasilkan? Wa fadainahu bi dzibhin azim. Kami tebus Ismail dengan tebusan berupa domba yang besar, hingga akhirnya disyariatkanlah berkurban hingga saat kini sebagaimana yang kita lakukan semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Alhamdulillahil falikil habbi wan nawa al-muttali'i ala batinid dhamair wa ma hawa bimasyiatihi rasyada man rasyada wa ghawa man ghawa. Thumma salatu wassalamu tatra la tu'addu wa la tuhsa ala sayyidina wa nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad badrid duja wa nuril huda wa syamsid duha wa ala alihi wa ashabihi an-nujumil ula. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsiya marratan ukhra bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah. Di dalam berkurban kita harus memilih yang terbaik karena itu akan menjadi tanda sebesar apa ketulusan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pada kondisi Covid-19 ini, jangan lupa untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita akan mendapatkan Allah ketika kita membantu saudara-saudara kita. Kita akan mendapatkan rahmat dan ridhonya jika kita mampu membantu hamba-hamba Allah yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan kita. Tegas sekali Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis kursi bertanya kepada hambanya, ya bani Adam, maritu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit, mengapa engkau tak menjengukku? Lalu si hamba mengatakan, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Bagaimana mungkin aku bisa menjengukmu sedangkan engkau Tuhan yang
Lalu Allah pun mengatakan, wahai hambaku, aku lapar, mengapa engkau tidak memberikan makan kepadaku? Si hamba kembali mengatakan, bagaimana aku memberikan makan? Engkau adalah Tuhan yang mengatur dan memiliki alam raya ini. Allah melanjutkan dengan mengutarakan, wahai hambaku, aku dahaga, kenapa engkau tidak memberikan minum kepadaku? Si hamba kembali mengatakan, bagaimana mungkin aku memberikan minum kepadamu sementara engkau adalah Tuhan yang memiliki dan menguasai alam raya ini. Allah mengatakan, wahai hambaku, si fulan sakit. Kalau engkau memberikan perhatian kepadanya, engkau dapati aku pada si fulan. Si fulan itu kelaparan, si fulan itu kehausan, si fulan itu tidak punya pakaian. Kalau engkau memberikan makan kepada si lapar, memberikan minum kepada yang dahaga, memberikan pakaian kepada yang membutuhkan, maka kau akan mendapatiku ada pada diri orang-orang tersebut. Kau akan mendapatkan ridhoku, kau akan mendapatkan rahmatku. Hadirin rahimakumullah, marilah kita dapatkan rahmat Allah, marilah kita dapatkan keridhaan Allah di tengah-tengah saudara-saudara kita yang sedang menghadapi kesulitan dan membutuhkan uluran tangan dan bantuan kita. Berkurbanlah untuk mereka dan berkorbanlah demi kepentingan mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا شقاء رخاء وسائر البلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.